Padang Rapodik. Nah, bagaimana sistemnya? Sekali lagi kami mohon yang di belakang untuk mengisi kursi di depan yang masih kosong. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kacubata. Yang kami hormati Kepala Bapeda yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bapeda. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial P3KB yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris. Kemudian yang kami hormati narasumber kita Ibu Serik Natalina. Ini selaku koordinator wilayah program PKH di Kalimantan Barat. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para undangan yang telah memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi peningkatan SDM PKH Kabupaten Landak tahun 2023. Sebelumnya kami akan membacakan agenda kegiatan. Acara pembukaan nanti kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian nanti ada sambutan arahan dari Kepala Bapeda atau yang mewakili, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa dan dilanjutkan foto bersama. Setelah itu nanti kita coffee break selama 15 menit. Kemudian setelah itu perkenalan dan pengantar sesi dari koordinator wilayah Ibu Serik Natalina dan dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan umum program Keluarga Harapan Kalimantan Barat tahun 2023 dan pembinaan terhadap SDM PKH di Kabupaten Landak. Selanjutnya kita istirahat atau makan siang dan dilanjutkan nanti setelah istirahat makan siang kita lanjutkan dengan diskusi dan jawab. Itu dan kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini.
Acara dimulai, kami mohon hadirin untuk berdiri. Dengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan atau arahan Kepala Bapeda sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bapeda kepada Bapak Yudi Syukur ST, kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Hadir kami bercerita kepada saudara Senya Jibatan. Yang kami hormati para dinas sosial P3 tadi, teman saya dan yang tidak kalah pentingnya yang kami hormati adalah koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan dan pendamping PKH Kabupaten Padang. Terima kasih atas kehadiran luar biasa. Ini koordinatornya ada 70 orang. Pendamping koordinatornya 1 ya. Jadi kalau 156 desa cuma 70 kurang dong. Kurang, Pak. Harusnya kurang. Tapi kalau tidak ada pendamping yang menangani beberapa desa. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dan sesuai dengan undangan telah disampaikan bahwa pada hari ini berkunjung ke tempat kita untuk melakukan
pendamping di desa. Jadi persoalan apa saja yang ada di desa yang menjadi pendampingan Bapak Ibu semua silakan disampaikan ke kepala wilayah. Karena tugasnya khusus mencari penyelesaian masalah. Oleh karena itu pada kesempatan ini penting sekali untuk kita ungkapkan, kita bahas solusi apa yang harus kita temukan. Banyak yang kita dengar di luar informasi bahwa bantuan sosial ini masih ada belum tepat sasaran. Padahal tujuannya itu adalah untuk membantu manusia itu siapa? Ini luas. Tapi dalam program PKH ini ternyata terima kasih lah untuk orang hamil, yang menyusui ya, kemudian juga yang memiliki balita, yang tidak ada sekolah, usia itu kan. Nah, ternyata luas sekali sebenarnya. Hampir mendekati semua yang ada di keluarga masyarakat. Sebenarnya tidak ada sebenarnya perbedaan antara kemiskinan dan tidak ada sebenarnya. Dan itu sudah merangkum semua. Orang yang berat, hamil, menyusui, jelas semua. Kalau keluarga itu tidak ada masalah. Oleh karena itu perlu kita cermati bagaimana program ini bisa tepat sasaran. Karena kalau tidak akan menimbulkan kecemburuan antara masyarakat. Ini yang perlu kita cermati, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana kita cara mendapatkan data yang benar, fakta dan lapangan, serta kondisi keluarga itu sendiri, dan pendataan menggunakan sistem. Data menggunakan sistem CNG, kan peranan pendamping di sini sangat menentukan, apa yang Bapak Ibu buat ternyata belum tepat, akan mempengaruhi sekitarnya, akan mempengaruhi sekitarnya, jelas. Pendamping, tenaga koordinator desa, akan menjadi persoalan cara pengamatan secara langsung mengenai pendamping yang isi data siapa pendamping kalau nggak ada masalah, tapi paling tidak dari pendamping bisa menyampaikan lah pada teman-teman operator itu kan ini juga jadi persoalan, mestinya harus diberikan bimbingan juga. Setiap kalau kita juga schedule lah itu melakukan pertemuan
besar kecil tidak di ya, kalau dibiarkan mereka menjadi besar. Dan saya berharap pertemuan kali ini yang pertama ya di 2023 kalau bisa rutin lah ya, ketika ada program pernikahan yang akan disalurkan. Biasanya sebelum disalurkan bantuannya sudah kan? Bantuan ini sudah kan? Masih dalam proses. Berarti sudah ada pencairan. Nanti kita lihat apakah ada komplain. Kalau ada komplain pasti kesempatan ini yang ketika sudah ditemukan nanti hal-hal berikutnya ya telah dibiarkan harus diselesaikan. Kalau namanya pembiaran atau apa gitu kita mencari tapi kualitasnya semuanya mau tapi kualitas yang tepat sasaran belum bisa. Banyak hal untuk mempertimbangkan ini habis semuanya, tapi ya kita punya panduan di situ. Panduannya itu kayak gitu. Kalau sudah panduannya diberikan soal tidak ada persoalan. Dan dibuktikan dengan yang sebenarnya, rumah tangga yang sebenarnya itu yang penting. Lalu ini juga akan secara teknis disampaikan oleh Bu Ena terima langsung baik supaya materi yang sudah disampaikan bisa tetap diterapkan di lapangan. Bisa studi kasus diskusi ya, studi kasus itu soal ini ada soalan orangnya saja tetapi menjadi persoalan daerah ini repot kan program PKH yang lain juga soal juga istilah ekstrim. Jadi persoalan kita tidak sah. Nah beda-beda. BPA itu ada perbedaan. Kami juga berharap program pribadi ini bisa dijadwalkan kalau setahun itu jangan sekali, minimal kuartal per semester ya. Tapi kalau per kuartal sampai dijadwalkan aja. Lalu nanti yang penting juga update data. Data yang sebenarnya kalau sudah disatukan dengan dukcapil datanya ya sosialisasi saja. Kecuali manual. Kalau manual, namun ya itu juga 2 kali kita sudah sinergi langsung dia sebenarnya.
pengalaman terus ya. Sampai anaknya sekolah sampai SMA nggak mungkin 9 tahun masih mahal terus. Pasti udah kuliah, kalau udah kuliah kan lepas. Ibu hamil, kalau anaknya 5 tahun susah. Masih tidak menerima nikahan. Kapal semacam itu pasti cermati. Jadi agar kita apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa menjangkau alam keluarga yang betul-betul membutuhkan dan dikategorikan miskin. Saya pikir ini mungkin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, bisa memperoleh sesuatu yang baik dapat kita kerjakan bersama sebagai pedoman kita di lapangan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua untuk teman-teman. Mau difasilitasi saja kegiatan ini dan minta masukan dari dinas sosial sebagai apa ya atau CNG lah atau data di PKS informasi juga dari sini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada dari tidak bisa hadir masih melaksanakan tugas di tempat lain. Ini sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil, Kak Kalino, Pak Jalani, Sarunya, Dasengan, Kak Jubatan. Oke, karena saya disuruh dibuka, maka saya buka. Dengan ini rapat koordinasi peningkatan sumber daya manusia program keluarga harapan Kabupaten Padang tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Kopda yang telah membuat kegiatan ini secara resmi. Sebelum kita masuk di dalam doa, mungkin ada beberapa yang akan kami sampaikan. Dalam kegiatan ini kami juga ada melibatkan unsur universitas, mungkin dari Universitas Katolik hadir. Ada yang hadir? Terima kasih Bapak Ibu. Ini nanti kaitannya dengan program beasiswa yang ada di universitas yang dikaitkan nanti dengan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini nanti mungkin bisa di-share informasi terkait dengan kit tersebut sehingga bisa dikorelasikan dengan bansos yang ada di Kabupaten Padang. Kemudian Dinas Catatan Sipil, mungkin ada yang hadir? Dari catatan sipil ini terkait dengan data kependudukan, administrasi kependudukan. Tidak ada yang hadir ya? Nah ini nanti yang susah ya. Padahal kita mau menyinkronkan data Pak, karena ini nanti saling berkaitan. Dinas Pendidikan yang dari, kebetulan kami juga mengundang operator narkotik. Mungkin ada hadir? 3 orang ya. Kebetulan di undangan kami undang 3 orang. Ini nanti kaitan nanti dengan data dapodik bagi KPM yang mendapatkan bantuan. Sehingga nanti di sana kalau data mereka tidak valid atau tidak sinkron antara data kependudukan dengan data dapodik, ini akan menjadi hambatan dalam penyaluran bansos. Sehingga nanti mungkin terkait dengan proses data dapodik nanti mungkin bisa diinformasikan kepada kita terkait dengan data siswa. Mungkin itu sedikit informasi dari kami. Selanjutnya kita akan diawali dengan doa dulu kegiatan ini. Kepada Saudari Delina kami persilakan. Baiklah, untuk mengawali rapat koordinasi peningkatan SDM PKH Kabupaten Padang tahun 2023, kita awali dengan berdoa dan izinkan saya
doa ini dengan tata cara agama Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sehingga pada saat ini Tuhan semua karena kasih karunia Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami bersyukur juga kami boleh hadir di dalam rapat pada pagi hari ini. Dengan Tuhan, Engkau menyertai rapat ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir nanti ya Tuhan. Dan kiranya rapat ini dapat bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Lada, terkhusus untuk peningkatan SDM PKH Kabupaten Lada. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, baik dari tingkat Presiden, Gubernur, Bupati kami Tuhan, dan lembaga yang ambil bagian dalam pemerintahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan juga Engkau memberkati kami yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Dan kami serahkan rangkaian kegiatan kami ini di dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Baik, daripada doa, maka berakhir pula acara pembukaan kegiatan rapat koordinasi peningkatan SDM PKH Kabupaten Lada tahun 2023. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Sekretaris Bapeda dan Dinas Sosial P3KB untuk bisa berfoto bersama dengan peserta. Silakan untuk peserta bisa untuk maju ke depan atau berdiri saja ya, berdiri di tempat, nanti mungkin fotonya dari depan. Nanti pimpinan bisa menghadap di depan. Jadi berdiri di tempat saja ya peserta. Tukang ambil dokumentasinya tolong Pak Hendri. Maju semuanya. Oke, karena permintaan pimpinan silakan untuk maju. Ambil posisi di bagian belakang. Bisa maju. Ada tingkat tiga. Oke, silakan balik di depan. Selanjutnya kita masuk coffee break. Jadi kami berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk coffee break. Balik lagi Pak. Pak, silakan. Yang kombekan dari jadi Istirahat kan dapat nanti saya tugaskan jadi operator. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Aturkan terima kasih kepada koordinator yang telah memberikan kesempatan. Tentu yang kami hormati Sekretaris Dinas Sosial, para kabin, koordinator wilayah Kalimantan Barat, PKH, Jalan Sosbud, Bapeda, kemudian koordinator kabupaten serta seluruh pendamping sosial. Baik, sebelum saya sedikit memberikan tanggapan terkait dana sharing, mungkin
sharing. Mungkin para pendamping sosial bisa memberikan sedikit gambaran singkat apa itu dana sharing, supaya kita semua di ruangan ini tahu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan dana sharing? Mungkin ada yang bisa menanggapi apa Bu ini? Silakan Bu ini mungkin bisa Mungkin untuk singkat menjelaskan saja, Bu ini. Singkat terkait saja. dana sharing, sehingga nanti bisa dipahami oleh semua peserta, terutama untuk Pemda. Baik, terima kasih. Sedikit menanggapi terkait dengan izin Pak Sekdis, Bu Kabid. Jadi saya menanggapi yang dana sharing ini. Selama ini teman-teman memang sering bertanya kok kita nggak ada dana sharing. Sebenarnya pernah ada di tahun 2000 apa ya? Ya, yang kita pelabelan kemarin teman-teman ya. Jadi pelabelan yang dilakukan oleh Pemda Landak untuk memberikan identitas di rumah penerima manfaat itu kita pakai dana sharing. Jadi sedikit dana sharing itu sebenarnya dana fasilitasi yang diberikan oleh Pemda terkait dengan Kementerian Sosial yang sudah memberikan kita bantuan kurang lebih sekitar sekian M 1 tahun. Jadi Pemda Landak itu harus berkontribusi minimal 5%, tetapi kan tidak bisa juga dipaksakan. Jadi poin-poin dana sharing itu ada sampai berapa belas gitu ya. Salah satunya itu misalnya penyediaan fasilitas kerja, misalnya kantor, ATK, komputer dan sebagainya. Terus fasilitas untuk insentif pendamping itu ada. Terus untuk fasilitas untuk ini apa kegiatan rakor seperti ini juga bisa dipakai dana sharing. Jadi kurang lebih poin-poinnya itu ada sampai H kalau tidak salah saya. Jadi teman-teman mungkin berpikir dana sharing itu pasti untuk pendamping, tidak juga. Untuk rakor juga masuk dana sharing. Misalnya rakor yang diadakan oleh Dinas Sosial yang harus memberikan konsumsi dan sebagainya itu masuk dana sharing. Jadi bukan berarti harus yang dikasih pendamping misalnya honor atau laptop atau printer atau HP, enggak juga harus seperti itu. Jadi mungkin itu sih bayangan saya, mungkin teman-teman nanti dari Bapeda bisa mempertegas lagi terkait dana sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eni selaku koordinator kabupaten. Jelas ya, saya minta gambaran singkat, tapi yang kita dapat adalah gambaran yang cukup gamblang, lebih luas. Jadi pengertian dana sharing itu sangat luas, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Eni. Bapak Ibu pendamping sosial dalam melaksanakan aktivitas untuk menunjang segala kegiatannya tahun ini, akomodasinya dari mana? Saya pikir walaupun ada tapi sedikit, kalaupun tidak ada ya itu menjadi catatan kita. Nah, untuk dana sharing sendiri ya memang secara regulasi itu ada dalam Permensosnya. Itu di Permensos 1 nomor 1 tahun 2018. Nah, saya juga masih ingat waktu itu saya bersama dengan Bu Sumarti ini tahun 2018 tanggal 28 Desember khususnya kita mengatasi dana masalah. Karena memang dalam Permensos tersebut diamanatkan Pemda baik itu provinsi maupun kabupaten kota wajib mengalokasikan 5% anggarannya untuk dana sharing. Nah, dana sharing ini peruntukannya untuk apa? Nah, itu tadi untuk akomodasi, untuk meja, kursi, printer, infocus segala macam menunjang kegiatan PKH. Termasuk rakor yang kita laksanakan hari ini itu juga diambil dari dana sharing. Nah, mungkin ada sedikit miskomunikasi terkait pelaporan, penyampaian pelaporan kita di tingkat provinsi. Ya. Sebenarnya Landak ada dari tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin kami Bapeda juga perlu menjelaskan kembali fungsi kami di Bapeda, itu posisi kami di mana. Nah, Bapeda sendiri itu salah satu fungsinya, perannya itu sebagai fasilitasi, koordinasi. Apa yang kami fasilitasi? Ada beberapa sasaran dari RPJMD, kemudian misi-misinya itu apa? Nah, kalau PKH, kalau kita perhatikan PKH ini dia masuk di IPM. Nah, karena
menjadi komponen PKH itu sama dengan dimensi yang ada di IPM, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Nah, di situ. Nah, terkait alur bagaimana kita mengalokasikan dana sharing ini, nah itu melalui proses perencanaan penganggaran, rencana kerja dari OPD yang memiliki peran khususnya dalam penanganan atau dalam kegiatan PKH ini. Dalam hal ini OPD teknisnya yang besar khususnya dalam penanganan PKH ini adalah dinas sosial. Nah, bagaimana teman-teman di dinas sosial merencanakan kegiatan-kegiatan yang sasarannya ya menyasar pada kesejahteraan sosial, indikatornya kesejahteraan sosial. Jadi kita juga berbeda peran kita pada saat asistensi penyusunan kegiatan OPD. Kegiatannya apa, masuk ke sasarannya apa, nyambung tidak, dan berapa sih anggarannya. Nah, seperti itu. Jadi alur perencanaannya seperti itu. Kita sama asistensi dan kita bersama-sama di situ. Nah, artinya apa? Mungkin yang terlihat oleh teman-teman pendamping sosial, langkah ini masih tidak nampak dana sharingnya. Seperti itu. Ya kalau dikatakan tidak nampak, kalau dikatakan masih belum maksimal atau masih belum optimal. Kalau saya katakan begini, karena kalau dikatakan tidak ada sama sekali itu tidak tepat juga. Nah kalau tidak ada sama sekali, mungkin hari ini kita bisa melaksanakan apa lagi. Sekedar informasi juga untuk dana sharing yang Bapeda alokasikan pada kegiatan PKH ini, nah itu sekarang aplikasi namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Di situ adalah proses berjalan penganggaran program kegiatan sejak itu sampai dengan anggaran kegiatan. Nah, untuk kegiatan PKH ini itu masuk di kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Kemudian di bawahnya kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dengan pagu 94.309.000 rupiah. Nah, pagu ini bukan pagu untuk kegiatan PKH saja yang 94 juta ini. Nah, pagu yang 94 juta ini itu dibagi lagi untuk sektor pendidikan, untuk menunjang fasilitasi dan koordinasi kegiatan lainnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat anggaran untuk PKH? Nah, itu kesulitan kita dengan sistem sekarang. Dananya itu kalau bahasa kita mutlak. Jadi dananya itu 94 juta mutlak kan untuk kegiatan pembangunan manusia itu tadi, sehingga tidak terperinci untuk alokasi PKH itu berapa. Nah, itu kita kesulitannya di situ. Nah, makanya mungkin ini informasi kita juga ya. Artinya kalau dari Bapeda sendiri, dan saya yakin teman-teman dinas sosial juga mengalokasikan biaya akomodasi Bapak Ibu sekalian dalam wujud rencana kerja mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka di OPD masing-masing. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Mungkin dari Pak Iko ada tambahan silahkan ditambahkan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua dari Kata Lima betul juga berterima. Baik, demikian penjelasan dari beberapa narasumber. Ada yang mau ditambahkan lagi khusus? Coba kita sepakat dulu sebelum khusus. Nanti sepakat apakah kita mau melanjutkan sampai jam 1 atau kita istirahat makan siang dulu? Disepakati dulu. Kalau kita mau lanjut, nanti kita selesaikan sampai jam 1. Nanti setelah penyampaian penjelasan dari khusus, nanti dilanjutkan kepada Bu Seri untuk melanjutkan dari kampus dulu ya. Oke, silakan khusus. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin Pak Sekdes, yang kami hormati Bapak Sekdes, Bapak Kadin, Ibu Seri selaku Korwil Dua Kalbar yang membimbing program PKH di Kalimantan Barat, Kabupaten Landa, salah satu dari
terkait masalah ataupun pertanyaan dari teman-teman, sebenarnya bukan pertanyaan, unek-unek sih sebenarnya kalau masalah sharing ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu, Pak Seno, bahwa sebenarnya Kabupaten Landa itu sudah ada sharingnya. Cuma sesuai dengan aturan main yang ada di SCPD, tidak ada kode rekening khusus untuk dana sharing sebutannya. Tetapi di situ menyesuaikan masing-masing daripada kode-kode bank atau kode rekening yang ada di SCPD, termasuk seperti ini tadi, bahwa kegiatan KDA rapat ini ya difasilitasi, tidak mungkin. Cuma catatannya itu bahwa seperti Pak Bayu katakan, belum optimal, belum maksimal. Seperti misalnya kalau rapat koordinasi, sebenarnya kamu kan berharap ada pengganti transport seperti itu. Tetapi itu tadi ya teman-teman, kalau kita selalu mau istilahnya berbicara mengenai kekurangan atau tidak puas ataupun sedikit ada kata-kata mengeluh, itu semua sebenarnya OPD, seluruhnya OPD yang ada itu mengeluh. Pak Seno tadi bilang sampai disebutin ya kencangannya Pak Seno dulu nyebutinnya seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu ada ya. Tetapi kemarin kalau saya sepakati aja dari Bapedah kemarin, ya udah kita nggak usah sebutin. Yang seperti saya sampaikan ya Bu Seri, ketika rapat kemarin rakor di provinsi itu saya sudah sampaikan, satu terkait dengan surat yang bisa menguatkan kembali kita, karena itu kan udah 2018, sudah lama. Makanya saya minta kepada pusat dari Kemensos kemarin supaya bisa menyurati kembali daerah. Itu satu, disampaikan lagi, barangkali kita ingatkan lagi ya, soalnya kaki tangan Kemensos iya, makanya udah 2 kali loh ini, jangan sampai nggak sampai lagi ya ke pusat Bu Seri. Iya, karena itu udah 2 kali loh kami sampaikan di rakor yang sama tingkat provinsi maupun kabupaten. Nah itu yang menguatkan. Nah kalau mengenai besaran sharing itu saya sudah bilang, kalau 5% saja dari yang dana yang sudah dikucurkan oleh pusat kemarin di 2022 itu 59,2 M khusus di Kabupaten Landa. Kalau 5% berapa M? 2,96 M. Kira-kira 2,9 M mampu enggak daerah mau berikan? Saya sudah bilang tidak maksimal, belum optimal dan belum bisa sampai ke sana kekuatan daerah untuk memberikan biaya sharing operasional kita. Kalau kemarin sudah ada laptop udah dibelikan tuh, udah bukan yang pegang. Ah, udah nih. Ya, jadi baru sampai situ. Sabar-sabar ya teman-teman, Pak Ade, Panglima menyukai. Saya selalu menyampaikan, beri saya dukungan, doa kalian supaya kita bisa tembuskan, ya kan? Saya tidak pernah janjikan, tetapi doa yang kami mintakan supaya kami ini bersama Bapeda selaku tim yang ada bisa mengajukan dukungan dana itu minimal lah, nggak usah lah. Kalau 2M, kalau dari 2M 0,1 kali 0,01 adalah 200 juta, kan lumayan, ya kan? Misalnya kalau ada pertemuan digantilah biaya transportnya. Kalau teman-teman turun P2K2 adalah ganti ban pecah, kan begitu, ya kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua mendukung kita supaya bisa. Kalau Bu Kabit PFM tadi bilang di Kabit saya aja anggarannya berapa? 100 juta, sama. Kita juga itu setahun untuk biaya operasional. Bagaimana kalau memberikan kepada operator tadi ini honor? Ya 100 juta di bidangnya Bu Sri Alayuni habis. Begitu juga dengan saya. 100 juta saya berikan kepada PKH semua. Nggak ada banding belum ada apa-apanya 100 juta. Baru mau ngasih apa? ATK kali ya 100 juta itu. Iya. Jadi seperti itu, sabar ya. Mudah-mudahan ke depan kita
bisa dapatkan itu. Pak Bayu, Pak Seno, Pak Diko barangkali PR kita nih untuk menghadap lagi ke atasan. Tapi sebelumnya itu tadi kami minta surat penguatannya dulu sebagai dasar. Nah, bulan 4 ini kalau bisa Bu Sherif bisa difasilitasi. Barangkali itu kalau untuk teknis nantilah di belakang baru kita bahas ya. Yang jelas saya pengen hari ini kita mendengarkan dari Dinas Pendidikan, begitu juga dari Universitas Santo Hippo ya. Iya, saya pengen dengar itu supaya ada inovasi kita di daerah Landa ini bisa menembuskan anak-anak KPM kita untuk peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan. Kalau pendidikannya bagus, insya Allah kedepannya masa depannya bagus. Kemiskinan pun akan turun, stuntingnya turun, perkawinan anak usia dini juga turun. Itu ke depan. Tapi ingat, tidak bisa langsung spontan jadi. Karena STM itu bisa kelihatan 5 atau 10 tahun ke depan. Saya kira itu inovasi dari kita khusus untuk program STM PKH. Jadi kita tembusi atau kita dobrak di bagian pendidikannya supaya ke depan kurang lagi lah orang yang mau dimasukkan atau diusul-usulkan di DTKS. Gimana, sepakat? Sepakat ya. Terima kasih Pak Niko, saya kembalikan. Berikan aplaus buat proses yang bukan potensi Bu ya, menyampaikan akan siap berjuang bersama dengan teman-teman yang lain untuk keluhan-keluhan teman-teman pendamping sosial. Jadi nanti kemarin juga ada informasi dari khusus kalau memang tidak ada halangan, kita sama-sama di Kementerian Bu. Kalau ada anggarannya, jadi nanti kita menyampaikan keluhan dari para pendamping, terutama terkait data DTKS ini yang banyak memang hambatan bagi kita untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi itu mungkin sedikit informasi dari kami. Mudah-mudahan kami ada waktu dan mempunyai anggaran untuk kami bisa berkoordinasi langsung dengan Kemensos. Karena kalau menunggu tangan ke tangan lagi mungkin agak lama ya Bu Sherif ya. Nanti Bu Sherif lagi yang disalahkan. Jadi mungkin itu selanjutnya kita akan mendengarkan informasi mungkin sebelum ke universitas di Dinas Pendidikan dulu terkait dengan Dapodik. Data Dapodik, jadi ada 3 operator Dapodik, kebetulan yang satu kalau tidak salah, kebetulan di Dinas Pendidikan ada 2 operator ya, tingkat SD dan SMP, begitu ya? Oh PAUD, SD, PAUD dan SMP. Jadi yang satu udah senior, tapi masih memberikan bantuan gitu ya. Itu informasi yang kami dapat. Silakan nanti untuk memberikan informasi terkait dengan Dapodik, terutama dalam hal melakukan update data. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Tetap semangat ya. Kalau ini udah menunjukkan pukul 12:30, tetap semangat. Mohon izin Pak Sekdis, para kabin, kemudian narasumber tadi, kemudian Bapak Ibu yang telah berkenan pada hari ini. Jadi pertama-tama sebelum saya menyampaikan terkait beberapa hal terkait dengan Dapodik, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini saya ditemani 2 rekan saya. Jadi langsung saja, nama saya Hengki. Saya operator Dapodik terkait dengan secara teknis. Kemudian di samping saya ada Ibu Weni. Beliau bertugas di Dapodik bagian kepegawaian, Pak. Kemudian yang di samping saya yang ganteng ini Pak Raden. Jadi beliau bertugas di bidang Pautikmas, bidang PAUD. Nah, sebenarnya seperti yang disampaikan tadi, ada salah satu senior kami yaitu Pak Pino. Beliau bertugas di Dapodik sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, Pak.
Namun berhubung karena beliau hari ini ada kegiatan di luar, jadi kami diminta untuk menggantikan beliau hadir pada hari ini. Nah, seperti yang telah narasumber paparkan tadi di depan, sangat jelas dan sangat gamblang sekali terkait dengan aplikasi ini, aplikasi Dapodik. Namun yang saya tangkap bahwa sinkronisasi atau bahasanya penarikan data dari dinas sosial, khususnya tadi aplikasi apa tadi Pak? Aplikasi CNG ya, terintegrasi dengan Dapodik masih baru ya? Karena sejauh ini Pak belum ada komunikasi yang disampaikan dengan kami terkait dengan integrasi data ini. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, boleh dikatakan sedikit pertanyaan lah. Karena terkait dengan integrasi data ini merupakan integrasi yang baru juga kami terima. Kemudian ada beberapa hal terkait nanti proses integrasinya seperti apa, validasi datanya seperti apa. Nah, jadi yang pertama mungkin nanti bisa dijelaskan dengan kami terkait dengan integrasi data ini. Yang pertama, produk PKH ini produk apa yang datanya ditarik atau terintegrasi dengan Dapodik. Itu yang pertama Pak. Kemudian setelah produknya ini kami ketahui, sasarannya ini seperti apa? Ya tentu sasarannya siswa Pak ya. Tetapi yang perlu kami minta juga penjelasannya, kalau kami di Dapodik ada istilah mengenal data residu Pak. Data residu artinya data invalid, data yang bermasalah. Itu data ini terintegrasi dengan data Dukcapil. Kebanyakan data yang bermasalah di Dapodik memang salah satu sumbernya memang data di Dukcapil. Biasa ada keterangan siswa bermasalah, misalnya nama orang tua atau ibu kandung tidak sesuai atau tidak padan dengan data Dukcapil. Kemudian biasa nama siswa yang bersangkutan tidak sama atau tidak padan data Dukcapil. Nah, untuk itu setelah kami mengetahui produk kemudian sasarannya seperti apa, kualifikasi seperti apa nanti, artinya proses validasi datanya seperti apa dari dinas sosial, aplikasi yang tadi dipaparkan oleh Ibu, validasinya prosesnya seperti apa. Karena kalau kita di Dapodik, khusus di persekolahan atau lembaga, jika ada data siswa yang invalid atau residu, biasanya secara sistem siswa atau siswi tersebut tidak akan menerima program bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya misalnya terkait dana BOS atau dana POP, kemudian pengajuan dana PIP. Nah, terkait dengan program PKH ini, kami mungkin perlu juga penjelasan nanti seperti apa jika data yang kami sajikan di Dapodik bermasalah atau misalnya tidak masuk kualifikasi untuk menerima program PKH. Jadi nanti itu bisa diperjelas agar kedepannya, karena ini merupakan fitur tambahan ya, fitur baru, perlu penyesuaian dan mungkin ke depan akan ada proses pengembangan. Untuk itu kami perlu komunikasi yang lebih intens agar kedepannya Bapak Ibu perlu diketahui setiap akhir semester, jadi dalam 1 tahun kami melakukan 2 kali sosialisasi terhadap operator-operator Dapodik di persekolahan. Nah, untuk itu jika memang data kita terintegrasi dan sangat ketergantungan dalam proses validasi data, nanti kami bisa selipkan materi agar bisa kami sampaikan pada proses kedepannya, terutama terkait dengan sosialisasi Dapodik untuk guru, maksud kami untuk persekolahan dan lembaga. Nah, jadi mungkin itu saja sedikit pertanyaan dari kami, mungkin nanti bisa
bisa dijelaskan. Kemudian saya perlu ulang kembali, jika memang ini akan berkelanjutan, mohon komunikasinya menurut sesuai kriteria dari penerima PK tersebut. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Adil Katarino, Batu Ramin Kasarga, Basengat di Batam. Baik, terima kasih Pak Hengki, Pak. Hengki. Terima kasih Pak Hengki atas informasi dan pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Nanti ini mungkin bisa ditanggapi oleh khusus terkait dengan integrasi data Dapodik terhadap aplikasi CNG melalui program PKH ini, apa kaitannya? Tentunya nanti kaitannya terhadap anak KPM yang sedang bersekolah dan integrasi antara data Dapodik dengan data kependudukan. Jadi nanti mungkin seperti itu gambarannya, tapi lebih jelas nanti kami mohon kesediaan khusus untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Waktu kami persilakan Bu Khusus. Kalau mengenai data terintegrasi ini sebenarnya langsung di dalam aplikasi nih. Kalau dulu sebelum teman-teman di satu padukan di SIKNG, mereka biasanya langsung di PKH, tetapi langsung mendatangi sekolahnya. Nah kalau sekarang dia secara online, ya langsung terintegrasi. Masalahnya nanti barangkali nanti dijelasin sama yang pendamping lah, karena teknis sekali, saya nggak pernah masuk ke situ. Iya. Ya. Jadi kalau saya malah pengen apa namanya? Ini nanti bisa tambahkan juga. Oh iya, barangkali langsung aja biar lebih jelas. Kalau saya teknis ke dalam enggak. Iya. Terima kasih, biar cepat. Itu menu baru dari kerjasamanya antar kementerian. Jadi otomatis ya. Makanya tadi yang sudah dicoba kan tadi berhasil, berarti padan dia dengan data Dapodik. Kalau nanti ada keterangan yang tidak padan, pasti ada dikasih tahu. Berarti di Dapodiknya juga tidak data residu, kan? Kalau kami nyebutnya anomali, kalau kalian bilangnya kan residu. Nah, kalau data itu masih data residu, ya otomatis ya dapat uang karena tidak ada data di data Dapodik. Data Dapodik itu bermasalah, bantuan juga akan bermasalah. Jadi makanya sama-sama. Inti dari semua itu kan Indonesia satu data, satu nik dicapil. Makanya harus itu. Kalau selama belum satu nik dicapil ya tetap akan bermasalah, baik itu di pendidikannya, di bansos lainnya. Termasuk juga mungkin nanti dapat apa? KIP ya. KIP. Kalau KIP kan masih di Dapodik kan? Iya, soalnya banyak juga desa yang menanyakan KIP ke kami. Kami lemparkanlah KIP itu di sekolahan. Datanya lewat Dapodik, itu bukan lewat SIKNG. Kalau KIP, kalau KIS ya di SIKNG. Itu mungkin ya, jadi antar kementerian dan tidak perlu seperti kami kemarin yang padan dengan capil itu antar kementerian. Kita tinggal gunakan saja. Oke, kasih. Ya, jadi sebenarnya satu pertanyaan di program ini sebenarnya, karena itu tadi Bu Sri Wahyuni juga sering didatangi oleh masyarakat. Bu, bagaimana ini kami mau PIP, PIP, Program Indonesia Pintar. Nah, mungkin ada yang bisa jelaskan apakah nanti dari Bu Serik atau dari Dinas Pendidikan, karena ini sebenarnya program dari Kementerian Pendidikan. Nah, untuk mengeluarkan program itu sebenarnya kami juga tidak tahu harus kemana, sehingga masyarakat kami itu dilempar-lempar. Masyarakat ini jadi di pingpong tuh pergi ke Dignas, nanti di Dignas kata Dignas pergi ke sosial, ya saya juga tidak tahu, pergi ke capek ada. Yang jelas satu tadi seperti kata Bu Yuni, bahwa semuanya itu bermuara ke data. Kalau dia anomali tidak bakalan itu lihat atau tercatat ataupun terbaca, sehingga harus memang dipadankan dulu sama dengan dari Dignas ya. Tidak bisa kalau dia masalah pasti larinya ke capil, pasti ke situ. Jadi sehingga barangkali mungkin ada yang bisa jelaskan terhadap PIP ini. Iya, terima kasih. Terkait PIP mungkin Bu Serik ada informasi yang didapatkan atau
Silakan. Nanti saya mungkin sekaligus Oke. termasuk dengan ini saya tanggapi sedikit terkait dengan sinkronisasi Dapodik dengan data PKH ya Pak ya. Okay. Ya Pak Hengki, Bu Kabir dan Pak Sekretaris. Jadi begini teman-teman di Dinas Pendidikan, memang kami punya menu baru yang sinkronisasi untuk data PKH kami yang menempuh pendidikan, yang kategori pendidikan dari SD sampai SMA. Itu secara otomatis kami harus padan dengan Dapodik. Ini mengakomodir kendala ketika kami menginput manual waktu masih menggunakan aplikasi PKH. Jadi ada yang menambahkan komponen, ibu itu melaporkan anaknya sekolah, ya, melaporkan anaknya sekolah. Jadi di kami diinput sekolah, bantuannya besar. Ternyata ketika diverifikasi manual oleh pendamping ke sekolah, ternyata tidak terdata di sekolah. Nah, oleh kendala-kendala seperti itu, akhirnya kami tidak lagi mendata anak-anak yang sekolah, tapi sesuai dengan yang terdata di Dapodik masing-masing, dan itu by NIK aplikasinya. Jadi sama seperti tadi Indonesia akan satu data. Jadi makanya ketika di Dapodik pun anak baru masuk sekolah juga harus memiliki NIK, makanya harus memiliki KK ya. Jadi harus masuk di dalam KK orang tuanya. Makanya diminta akte kelahiran dan sebagainya mungkin di Dapodik ya untuk memasukkan anak itu. Nah, basisnya apa? Itu adalah NISN. Jadi selama anak itu sinkron sudah memiliki NISN, maka dia pasti masuk di bagian data yang terakomodir di PKH. Nah, ini terkait dengan komponennya. Jadi kalau anaknya terdata SD, maka hitungan bantuannya sesuai dengan SD gitu. Kalau misalnya dia SMA, maka bantuannya disesuaikan dengan SMA. Nah, bagaimana verifalinya? Apakah termasuk data mana sih yang akan tidak padan dengan Dapodik di data PKH-nya. Nah, itu sama seperti tadi yang data residunya. Jadi data residu itu kan masih merah kalau di Dapodik kan. Nah, data merah itu maka di kami itu tidak akan terdata dia sekolah. Jadi walaupun dia secara realnya sekolah, tapi jika di Dapodiknya itu masih merah, maka di tempat kami itu tidak terhitung nominal bantuannya. Makanya nanti itu berkepentingan nanti ketika KPM protes bantuannya, kok anak saya 5 yang masuk bantuan cuma segini kan. Pendamping itu saat P2K2 mengajarkan tentang cara menghitung bantuannya. Jadi nanti kami akan cek, oh ternyata di aplikasi DTKS itu kelihatan anak yang sekolah ini tidak padan Dapodiknya. Bagaimana sistemnya? Pendamping kami akan membantu mengkoordinasikan dengan operator Dapodik masing-masing sekolah. Mungkin nanti kerjasama yang bisa kita lakukan adalah teman-teman di Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi bahwa nanti mungkin ada pendamping PKH yang akan melakukan verifikasi data penerima PKH yang bersekolah di sekolah tersebut. Nah, mohon nanti difasilitasi dalam artian ketika teman kami mencocokkan data, membawa nama anaknya, mungkin bisa bantu dicekkan gitu ya. Kalau memang tidak padan masuk data residu di aplikasi Dapodik, mungkin nanti bisa dicari apa masalahnya, apakah memang data dukcapilnya belum padan dan sebagainya. Jadi kalau anak yang belum memiliki NISN memang tidak akan masuk di perhitungan komponen PKH yang dihitung bantuannya. Jadi begitu. Kemudian terkait dengan PIP, kalau sekarang saya kurang tahu, nanti mungkin Pak Hengki bisa jelaskan, apakah masih diperlukan KKS PKH atau nomor PKH-nya di dalam aplikasi Dapodik. Biasanya diprioritaskan, diusulkan bahwa apakah keluarga ini layak, apakah anak ini layak mendapat bantuan atau tidak, atau apakah masuk keluarga miskin. Biasanya mungkin ada seperti itu ya, di Dapodik itu ada atau tidak nanti. Nah biasanya dulu, saya kurang tahu sekarang, kalau dulu itu kami menyarankan KPM untuk setiap kali pendaftaran di sekolah-sekolah, dia menyerahkan kartu KKS atau kartu PKH-nya supaya bisa diinput dan dia sinkron dengan aplikasi Dapodik sehingga bisa masuk di usulan KIP-nya gitu. Nah nanti mungkin bisa dijelaskan Pak Hengki, apakah sekarang masih diperlukan kartu KKS kami atau nomor PKH-nya, nomor surat keterangan miskinnya itu untuk dimasukkan di aplikasi Dapodik supaya KPM kami bisa mengakomodir bantuan komplementer PIP. Nah kalau KIP kan itu untuk kartunya, kalau PIP kan programnya gitu ya. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya Pak Niko. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Seri. Mungkin kami sedikit menambahkan lagi terkait kaitan antara data Dapodik dengan data kependudukan PKH. Jadi PKH ini ada beberapa komponen. Berbeda jenjang pendidikannya, berbeda pagu yang didapatkannya, betul ya Bu Sri ya. Misalnya kalau anak
KPM ini SD dengan anak KPM satu lagi SMA, ini berbeda pagu yang dapatkannya. Kemudian keterkaitan antara data Dapodik dengan Dukcapil tadi di awal juga sudah kita sampaikan. Jika salah satu data itu tidak sinkron, ini akan menghapuskan data DTKS secara otomatis kalau tidak sinkron. Jadi ini perlu mungkin bantuan dari teman dinas pendidikan juga. Kebetulan kami juga ada mendengar tadi penyampaian bahwa di setiap bulan atau beberapa bulan dilakukan sosialisasi terhadap operator Dapodik di sekolah masing-masing. Di sana nanti mungkin bisa dimanfaatkan juga, disosialisasikan untuk memberitahukan kepada siswa-siswi atau guru bahwa bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial untuk selalu memperhatikan data kependudukannya, sehingga nanti di sana masyarakat juga secara kesadaran secara mandiri bisa untuk memperbaiki data kependudukannya. Karena selama ini saya tidak tahu, kami tidak tahu apakah di Dapodik itu sendiri untuk menginput data apakah berdasarkan kartu keluarga atau apa. Tapi kalau memang berdasarkan kartu keluarga, kita perlu kita ketahui hampir beberapa persen masyarakat kita di kartu keluarga itu masih banyak yang belum terupdate. Contoh, anaknya sudah SMP, tetapi di kartu keluarganya itu masih keterangannya belum tamat SD. Ini sangat berpengaruh. Kalau berkaitan dengan PKH, ini pengaruhnya kebesaran pagu yang akan mereka dapat, total bantuan yang akan mereka dapatkan. Dan kaitan dengan IPM ini sangat bermasalah lagi terkait dengan rata-rata nama sekolah dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung satu yang kita lakukan, tetapi banyak yang terpengaruhi, bukan hanya PKH saja nantinya. Jadi itu mungkin harapan kami kepada operator Dapodik, nanti mungkin bisa disampaikan kepada pimpinan. Kalau memang memungkinkan bisa dibuatkan semacam surat edaran kepada sekolah-sekolah, khususnya bagi mereka yang memiliki atau menerima bantuan sosial, sehingga anak-anak murid bisa menyampaikan kepada orang tua untuk selalu melakukan cek terhadap identitas atau kartu kependudukan yang mereka punya saat itu. Jadi mungkin itu sedikit tambahan dari kami terkait dengan PIP. Mungkin sudah jelas atau perlu ada tambahan dari dinas pendidikan terkait dengan PIP? Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Karena nanti setelah ini dilanjutkan dengan universitas kaitannya untuk mendapatkan beasiswa di perkuliahan. Baik, saya menanggapi terkait tadi dengan PIP ya. Nah, perlu kami jelaskan, kami di sini memang hadir sebagai operator ya. Operator dalam hal ini tentu segala yang berkaitan dengan teknis di lapangan. Kemudian terkait dengan program PIP, sepengetahuan kami di Dapodik, data ini memang terintegrasi terkait dengan salah satu persyaratannya itu siswa ini memiliki NISN. Nah, proses munculnya NISN seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa data yang ditampilkan di aplikasi Dapodik merupakan data yang valid, data yang benar-benar valid, artinya data yang tidak bermasalah, terutama terkait dengan data yang disajikan di Dukcapil karena datanya terintegrasi ya. Artinya jika data bermasalah di Dukcapil, maka secara sistem data siswa ini akan dikatakan oleh sistem residu, dan secara sistem juga tidak akan muncul NISN-nya. Nah, kemudian pengaruh NISN ini jika kita mengajukan anak didik atau di lembaga atau di persekolahan untuk mengajukan PIP, maka secara otomatis tidak akan bisa diajukan, Bu. Karena tugas kita di Dapodik hanya untuk menyajikan data, tetapi kita tidak membuat bisa memutuskan apakah anak ini bisa dapat atau tidak. Tetapi secara persyaratan, terutama terkait dengan data yang kita sajikan di Dapodik, kita bisa memastikan bahwa data ini benar. Itu bisa dibuktikan dengan tidak adanya data residu. Nah, itu terkait dengan PIP ya. Terkait dengan data-data persyaratan yang diminta tadi, seperti saya jelaskan bahwa semuanya kita terintegrasi dari data Dukcapil. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya lagi bisa dikonsultasikan lagi dengan bidang, Bu. Terkait bidang misalnya kalau kita di Dinas Pendidikan ada bidang SD, bidang SD, kemudian bidang SMP terkait dengan siswa
siswa-siswi SMP. Kemudian terkait dengan tadi apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak? Yang terakhir tadi? Saya juga lupa. Sosialisasi. Oh iya, sosialisasi. Nah, terkait dengan sosialisasi, mungkin nanti bisa dibangun komunikasi yang lebih lanjut lagi lah Pak ya. Jadi setiap kali akhir semester kan kami yang melakukan sosialisasi. Jadi bisa kami selipkan materi-materi untuk terkait dengan penerimaan PKH ini. Oke, mungkin sekalian menawarkan ini nanti kalau ada kegiatan sosialisasi di depannya, mungkin bisa juga untuk mengundang kami. Siap. Untuk kita berkolaborasi di sana nantinya dengan tujuan yang tadi. Terima kasih. Oke, siap Pak. Jadi itu sedikit tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke mediator. Baik, selanjutnya karena waktu kita sisa setengah jam sudah sesuai kesepakatan, jadi yang selanjutnya silakan kepada pihak universitas yang hadir pada hari ini untuk memberikan informasi terkait dengan apa namanya KIP kuliah. KIP kuliah. Ini kemarin target bibit misi. Jadi apakah di universitas tersebut ada semacam menyediakan kuota untuk mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa? Kemudian KIP kuliah ini seperti apa? Apakah memang Universitas Katolik sudah menyediakan program tersebut? Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada kami yang mewakili Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan rapat koordinasi ini. Saya ucapkan yang saya hormati kepada Ibu Korwil Provinsi Kalimantan Barat, Kabid, dan rekan-rekan pendamping PKH. Selamat siang. Oke. Perkenalkan, nama saya Pak Nasri Tupulu. Saya dosen sekaligus juga diberikan amanat yaitu pembina kesejahteraan mahasiswa berkaitan dengan beasiswa KIP kuliah. Rekan saya ada Gregorius Piorianto, kemudian ada Irma. Jadi terkait KIP kuliah, kalau dulu dikenal dengan bidik misi, nah sekarang tidak ada lagi bidik misi, yaitu sekarang KIP kuliah. Nah, terkait KIP kuliah, informasi yang kita kuota itu berdasarkan informasi dari LLDP. Nah, memberikan surat edaran kepada kita, yaitu perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, karena kita PTS, perguruan tinggi swasta. Nah, berdasarkan surat edaran tersebut, maka kita menginformasikan kepada ketua prodi, kemudian untuk mendata mahasiswa yang berhak untuk mendapatkan program beasiswa KIP kuliah. Nah, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 kita diberikan kuota dari LLDP yaitu 9 per tahunnya, ya. Karena kita 9 mahasiswa untuk PTS perguruan tinggi swasta. Nah, dari 2020 sampai 2022 itu kita bertahan 9 mahasiswa yang mendapatkan bantuan KIP kuliah. Nah, untuk persyaratan dan alur pendaftarannya itu sendiri nanti saya serahkan kepada Pak Rian untuk menyampaikan terkait alur pendaftaran dan juga persyaratannya. Oke, waktunya saya berikan kepada Pak Rian. Baik, izin Bapak Ibu semuanya. Jadi ada beberapa syarat atau kualifikasi bagi penerima KIP kuliah ini di universitas kami. Pertama, yaitu penerima manfaat KIP kuliah ini adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan dan telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi maksimal 2 tahun sudah lulus, itu kualifikasinya.
Lalu kedua, memiliki NISN, MPSN, dan NIK yang valid. Nah ini kerap kali menjadi problem ya, karena saat kami mendaftar akun calon mahasiswa ini untuk KIP, kan di awal itu registrasi harus menulis NISN, nomor induk siswa nasional, MPSN, dan NIK. Nah kerap kali mahasiswa itu tidak bisa mendaftar di KIP kuliah karena NIK-nya ini belum terdaftar di Dapodik. Jadi di Dapodik, keterangan di aplikasi itu belum mahasiswa, NIK-nya belum terdaftar di Dapodik. Nah, jadi kami kerap kali tidak tahu masalahnya di mana, apakah di sekolah ataukah di dinas pendidikan. Lalu, ketika memiliki potensi akademik maupun non akademik, ya, ini dibuktikan dengan sertifikat, ya, sertifikat yang diterima atau nilai raportnya. Lalu memiliki siswa mempunyai kartu KIP atau kartu keluarga sejahtera dan terdaftar di DTKS Kemensos. Itu syaratnya. Kemudian bagaimana alur pendaftaran selama ini? Jadi calon mahasiswa ini meskipun sudah menerima kartu Indonesia Pintar atau program PIP tadi, harus juga membuat akun KIP kuliah. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya, daftar online di laman, kalau saya tidak salah, kipkuliah.kemdikbud.go.id kalau saya tidak salah. Nah, di situ registrasinya dengan menyertakan tadi NISN, MPSN terlebih dahulu. Jika dalam validatornya kan ini pihak LLDP ya, LLDP 11. Nah, jadi divalidasi, jika tidak ada masalah itu maka si calon mahasiswa bisa akses untuk daftar membuat akun KIP kuliah. Nah, di dalam itu mahasiswa harus melengkapi data-data lainnya seperti ya data-data raport, ijazahnya, KK, KTP, dan juga surat keterangan tidak mampu dari desa ataupun surat keterangan penerima bantuan sosial seperti PKH itu juga disertakan biasanya. Itu. Nah, baru setelah membuat akun itu, mahasiswa memilih mau ke perguruan tinggi atau universitas mana. Ya, kebetulan kami universitas swasta, jadi memilih di situ di akunnya itu memilih di PTS, ya PTS swasta, memilih perguruan tinggi kami dan prodi yang si calon mahasiswa pilih. Itu. Lalu untuk bagaimana berikutnya, apakah diterima atau tidak? Nah ini biasanya kami seperti penjelasan Pak Nasri tadi akan diseleksi oleh Kaprodi, ya. Tentu kami melihat kuota dari LLDP 11, berapa kuota yang diberikan, kemudian kami seleksi, kemudian ditetapkan oleh rektor. Begitu biasanya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh kami. Mungkin ada yang ingin menanggapi? Silakan Bu Seri. Baik, terima kasih Pak Masri dan teman-teman dari universitas. Terima kasih atas informasinya. Nah, saya tertarik di sini. Kebetulan nanti saya akan kasih info. Mudah-mudahan walaupun agak ini, tapi semoga berkenan. Kebetulan tadi saya dengar kuotanya cuma 9 ya setiap beberapa tahun belakangan ini ya. Nah, mungkin nanti ke depan bisa ini ya. Ini mungkin tidak ini. Saya biasanya berlink juga dengan komisi 10 yang mengurus bagian KIP aspirasi ya. Jadi nanti mungkin kami bisa minta bantu kalau misalnya ada KPM kami tidak terakomodir di 9 ini, kami bisa masuk di KIP usulan yang aspirasi itu. Mungkin syaratnya itu tidak terlalu sulit, tapi kami perlu kerjasama dengan kampus untuk ada bagian tertentu yang harus di-upload di kampus gitu ya, kalau nggak salah itu. Jadi nanti mungkin bisa itu. Kebetulan nih beliau mantan Bupati Landak dulu ya, Pak Adrianus Asia Sidot. Jadi beliau KIP kuliah, kemudian PIP yang jalur aspirasi bisa. Ya kita ambil bagian produk bantuannya. Saya tidak kampanye di sini ya. Semoga nanti teman-teman kalau memang ya kalau beliau dapilnya 2, jadi kampanye di sini pun nggak peduli nanti ya. Karena beliau Komisi 8 DPR RI dapil 2 gitu ya. Jadi teman-teman mungkin kalau KPM kita nanti tidak terakomodir di 9 ini atau nanti mungkin bisa nambah banyak akan
bisa lebih dari 9, tapi KPM kita cadangan jika ada lakukan pemetaan. Jadi supaya kita bisa ngejar yang kalaupun tidak terdapat di sini, kalau memang niatnya pengen kuliah di Universitas Santo Agustinus Lippo, bisa nanti kita rekap datanya, nanti kita koordinasi dengan kampus. Karena kalau nggak koordinasi susah, di situ ada bagian yang pokoknya ada kampusnya yang harus upload gitu, operator kampusnya gitu. Jadi nggak bisa kalau kita daftar sendiri langsung aja ke dewan, nggak perlu lewat ini, nggak bisa ya. Jadi harus ada kerjasama. Kebetulan pun kampus itu beliau juga ya pendirinya. Jadi kita lebih nyaman nanti koordinasinya. Jadi mungkin itu untuk informasi. Kalau termasuk syarat kita masuk di poin 4 itu. Jadi ada kartu KIP, KKS dan masuk DTKS itu sudah masuk. Jadi silakanlah data memang jika KPM kita tidak hanya yang di kampus ini, jika ada di kampus lain pun kita bisa bantu biasanya. Kalau tidak bisa masuk lewat yang ini, kita mungkin selama masih beliau di Komisi 10 masih bisa kita bantu asal tidak waktunya telat ya. Kalau udah telat kan nggak mungkin juga bisa kita gitu ya. Jadi mungkin itu ya, terima kasih. Nanti mungkin pendaftaran yang via online itu mungkin nanti waktunya ya dikasih tahu jenjang waktunya sampai kapan, takutnya nanti telat karena biasanya daftar nunggu selesai kuliah, padahal seharusnya KIP kuliah itu jauh sebelum selesai kuliah pendaftaran, bisa mulai di Maret ini udah bisa mulai, biasanya begitu ya. Mungkin itu ada tambahan dari Iko. Baik, terima kasih Bu Seri. Ini nanti tinggal berkoordinasi saja, berkolaborasi dengan baik. Tentunya anak KPM dengan lulusan yang berprestasi kali ya. Jadi tidak prestasi ya? Ya, memiliki prestasi. Oke. Jadi bukan sekedar lulus saja Bu, baik akademik maupun non akademik. Oke, terima kasih. Nanti tinggal kalau memang kita memikirkan pendidikan anak-anak kita, terutama untuk anak-anak yang tergolong tidak mampu, terutama untuk KPM program PKH ini, silakan sampaikan informasi dan kepada teman-teman pendamping sosial juga tidak ada salahnya untuk mensosialisasikan kepada KPM yang berdasarkan pendampingannya untuk menyampaikan hal-hal tersebut, karena ini adalah peluang emas bagi anak-anak didik kita. Baik, karena waktu 3:15 menit lagi, selanjutnya kami silakan kepada Ibu Serik untuk melanjutkan paparan teknis terkait program PKH 2023. Kami berikan waktu 10 menit saja Bu ya. Nanti sisanya 5 menit kita masuk diskusi, atau jika ada yang ditanyakan kita kembali diskusi dan jawab lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mohon izin berdiri lagi ya. Sampai di mana tadi Bu? Baik teman-teman, masih semangat? Masih ngantuk? Lapar ya? Sebentar, mudah-mudahan nggak sampai 5 menit. Nah, ini tadi kalau kita bicara komponen untuk nanti bisa, kalau teman-teman ini sebenarnya udah paham betul ya. Jadi saya mau informasikan ke teman-teman dari Dinas Pendidikan, saya mohon izin tadi, mohon maaf ternyata untuk yang SMA, SMK itu nggak ada di kabupaten ya, dia di provinsi. Jadi nanti kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Kebetulan kantornya dekat sekali di sosial itu ya. Nah ini komponen-komponen yang didapatkan, terutama komponen pendidikan mulai dari anak SD sampai dengan SMA. Jadi sebenarnya nggak besar bantuan tiap tahap itu, tidak besar. Jadi tapi kalau dia dalam satu keluarga itu memiliki banyak komponen, misalnya ibu hamilnya ada, balitanya ada, anak sekolahnya ada. Jadi bantuannya bisa cukup besar gitu ya. Tapi kalau hanya memiliki anak SD 1, bantuannya cuma 225. Makanya KPM itu biasanya peka terhadap bantuannya, udah masuk belum datanya, karena dia melihat bantuannya itu ternyata berkurang. Jadi itu bisa dihitung. Nah, jadi ini yang teman-teman masih sama dengan yang kemarin bantuan komponennya. Kemudian lanjut usia, itu yang kadang-kadang komponen kesos ini teman-teman agak beda. Lanjut usia sekarang itu usia 60 tahun ke atas ya. Jadi bisa lihat, oh ternyata ini turun lagi ya Bu ya, bukan 70 tahun tapi 60 tahun ke atas sudah terhitung lanjut usia. Nah, lanjut usia potensial itu karena 60 sampai 70 masih dianggap mampu kerja ya. Kemudian komponen disabilitas, enggak semua disabilitas masuk
hanya disabilitas berat. Jadi bagaimana ngecek disabilitasnya berat atau tidak? Kita jangan menginput apa adanya aja, nanti dari aplikasi yang menilai itu termasuk disabilitas berat atau bukan ya. Lanjut lagi Bang. Kita lanjut lagi. Nah, next aja lagi. Nanti biar banyak diskusinya. Ini penyaluran bantuan sosial. Mungkin ada yang bingung kemarin lewat pos, sekarang lewat bank. Nah, sekarang instruksi dari Mensos penyaluran bantuan sosial itu sesuai dengan tahap berjalan instruksi bisa dilakukan melalui pos atau bank atau dua-duanya. 3 kabupaten di Kalbar itu dua-dua, ada yang melalui pos, ada yang melalui bank. Nah, itu Sanggau, kemudian Kayong Utara sama Mempawah. Setengah SP2D-nya masuk di pos, setengah lagi masuk di bank. Nah, kita mesti beruntung masih kembali ke bank gitu ya. Jadi biar enak, kadang di pos, kadang di bank. Kalau saya tanya pendamping, lebih enaknya di bank apa di pos? Bang. Bang ya. Ya sebenarnya kalau secara safety keamanan itu lebih bagus di bank. Ya KPM bisa menarik kapan aja, kemudian jumlahnya pun sesuai dan tidak bisa diwakilkan hanya pemegang kartu. Tapi kalau di pos itu cepat penyaluran, dalam waktu beberapa hari pun bisa penyaluran ya, karena dia komunitas, bisa pos datang nanti bisa disalurkan ke mana saja yang bisa, misalnya diwakilkan pun bisa. Nah, kalau di pos itu waktunya singkat, hanya 30 hari kerja, makanya kok kami belum tahu, pos sudah tahu, tidak apa-apa. Kalau nggak dilibatkan juga nggak masalah. Fungsi teman-teman itu mendampingi KPM cross check bantuannya setelah penyaluran. Penelitian bansos itu dilakukan setelah penyaluran. Jadi nggak perlulah ikut campur saat penyaluran karena itu adalah ranah dari lembaga bayar. Jadi hanya 30 hari kerja, wajar. Pos nggak sempat sosialisasi, kadang juga dengan dinas lupa sawon ya Bu ya, dengan pos itu. Jadi kadang udah langsung aja lah, nggak perlu mereka langsung ke lapangan informasikan melalui kades karena itu memang sistemnya. Pertama, kalau bank itu punya batas waktu 3 bulan. Jadi 1 bulan